Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 192 sampai 193. Di halaman 193 kita akan mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru oleh buku. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan tugas, kita lihat dulu petunjuknya di halaman 192. Nah, ini dia. Ya, kita akan bekerja dalam kelompok, ya. Dalam kelompok kita akan mengambil peristiwa dan kalimat-kalimat dalam masing-masing peristiwa terhadap pengalaman CCT dalam urutan yang benar. Barangkali event ini artinya adalah paragraf, ya, karena saya lihat ini paragraf 1, bukan paragraf 1, satu paragraf, ya. Jadi kita akan menyusun paragrafnya, ya. Setelah disusun paragrafnya dan menyusun kalimatnya yang sesuai dengan susunan yang benar. Susunan yang benar di sini adalah sesuai dengan urutan peristiwanya seperti apa. Karena ini berdasarkan pengalaman, tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berurutan. Nah, itu dia. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca peristiwa itu secara seksama. Nah, membaca di sini tentunya kita akan terjemahkan. Kita tidak tahu artinya, ya. Atau barangkali kita belum bisa mengetahui langsung artinya. Nah, kita terjemahkan dulu. Kemudian kita akan berdiskusi dan memutuskan susunan yang benar dari masing-masing peristiwa tersebut. Ketiga, kita akan membaca kalimat-kalimatnya dari masing-masing peristiwa dan memutuskan susunan yang benar dari kalimat-kalimatnya. Jadi susun kalimatnya dulu, terus eventnya eventnya sebelum susun sentensinya, susun dulu eventnya. Jadi partnya ini disusun. Mana yang menjadi part 1, part 2, dan part ketiga. Setelah itu barulah disusun, ditentukan kalimat-kalimat dari masing-masing part tersebut yang sesuai dan berurutan. Nah, langkah terakhir, langkah keempat, ya. Kita akan menuliskan hasil diskusi kita, ya, dalam selembar kertas. Nah, kita akan menggunakan kamus. Nah, kenapa harus menggunakan kamus? Karena kita harus menerjemahkan. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, kita akan menggunakan kamus, ya. Kalau di sini kamus yang saya anjurkan adalah kamus cetak, bukan kamus digital. Karena dengan kamus digital seperti ada godaan untuk copy paste, ya. Copy ini, paste ke kamus, selesai. Tapi itu berbahaya. Nah, kita lihat. Kita cobakan copy dulu ke Microsoft atau di Word, ya. Kita copy ini untuk menerjemahkannya. Nah, part sekian, part ini. Tunggu. Copy, paste. Ini ada 3 part, ya. Kita tentukan nanti setelah kita tahu terjemahannya seperti apa. Nah, ini dia.
ya. Ini per kalimat ya. Ini satu kalimat, ini satu kalimat, dan kalimatnya ini pun masih belum berurutan, ya. Masih, kalau kalimatnya sudah benar, tetapi urutannya dalam satu paragraf masih salah, masih kacau. Nah, ini kita terjemahkan terlebih dahulu, ya, masing-masingnya itu. Nah, itu dia. Kita besarkan hurufnya menjadi 40 mungkin ya, atau 30. 20 saja lah ya. Nah, ini belum jelas partnya yang mana, ya. Kita harus terjemahkan terlebih dahulu, dan untuk menerjemahkan itu kita gunakan kamus Inggris, ya. Kamus Google terjemahan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menganjurkan kalian menggunakan kamus seperti ini karena banyak kelemahannya. Yang pertama, kalian tidak akan bisa menghafal abjad kalau menggunakan kamus cetak, ya, dalam bentuk buku. Itu kita akan diajar untuk menghafal abjad A, B, C, D, E, F sampai Z, ya. Seperti contoh ketika kita mencari kata when, nah tentu kita harus tahu when ini setelah apa, setelah abjad W itu, ya, W, huruf W, ya, di kamus itu tersusun berdasarkan abjad A, B, C, D, E, F sampai Z. Nah, dengan membuka kamus tersebut kita akan mengerti atau terhafal otomatis, ya, huruf W ini setelah apa, setelah huruf apa, dan sebelum huruf apa, ya. Jadi sebaiknya menggunakan kamus dalam bentuk cetak. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya adalah seandainya menggunakan kamus cetak, kamu tentu akan melihat kosakata yang lain, ya. Tidak seperti ini. Kalau kita kopikan ini, ya, kita tidak melihat apa kalimat-kalimat yang lain, ya. Misalnya WHI, ya, tidak bisa kita lihat. Misalnya Sunday atau Sam, ya, atau farmer ini, ya, kita tidak mengetahui sebelum FA, ya, atau setelah FA, FE ada enggak? Nah, misalnya fair, nah, ya, ini kan setelah A, B, C, D, E, ya. Kalian tidak akan mengenal kata-kata yang lain, ya. Jadi pergunakan kamus cetak. Nah, kita terjemahkan. Kalau menggunakan kamus Google terjemahan elektronik seperti ini juga satu-satu, ya. Copy ini satu-satu, ya. Nah, kopikan. Nah, telah mendapatkan. Nah, seperti itu. Jangan kopikan seluruhnya. Ya, kalau ingin benar-benar faham atau mengerti bahasa Inggris. Nah, tapi kalau hanya menyelesaikan tugas cepat memang seperti ini. Tetapi tidak akan ada yang akan kamu dapatkan. Ya, ketika kami di sana, ketika kami telah tiba di sana, beberapa petani tengah memerah susu sapi. Ya. Di pagi minggu, paginya huruf kecil, ya. Jauh sebelum matahari terbit, kami telah berjalan ke pertanian.
Setelah kami memerah susu sapi, kami sarapan pagi. Kami minum susu hangat untuk sarapan pagi, ya. Mereka meminta kami untuk mencobanya, tetapi ternyata tidak mudah, ya. Jadi kelihatannya memerah susu itu gampang, tetapi ternyata tidak gampang. Kemudian kami pulang, ya. Setelah breakfast, breakfast apa? Oh ya, sarapan, ya. Setelah mana dia? Setelah sarapan, kami membantu para petani. Saya tidak akan pernah melupakan perjalanan ke pertanian. Beberapa dari kami membantunya untuk memberi makan sapi, dan yang lainnya membantu para petani memandikan sapi-sapi, ya. Jam 10 kami beristirahat. Mereka memberi kami masing-masing segelas besar, ya, yogurt buah yang dingin, ya. Kami tiba di sana sore hari di hari Sabtu. Sudah hampir sunset, ya. Matahari sudah hampir tenggelam. Nah, ketika saya di kelas 6, kelas kami pergi jalan-jalan, ya, ke desa kecil. Kami menghabiskan malam di sebuah rumah yang besar. Kami mengunjungi pertanian sapi, peternakan, ya, peternakan sapi, sebuah peternakan. Ini sudah kita terjemahkan. Mana yang pertama? Tentunya yang kita lihat adalah bisa melihat, ya. Nah, ketika saya di kelas 6, nah pasti ini awalnya. Maka yang ini part 1-nya, ya. Nah, itu part 1. Part 1. Part 2. Nah, tentu di sini menceritakan tentang, nah ini disusun dulu part 1-nya, ya. Sebaiknya susun dulu. Nah, ini yang pertama.
dari artinya saja kita sudah bisa melihat, ya. We visit, melihat mana yang pertama, mana yang kedua, ya. Yang ketiganya we got. Nah, ini dia. Oh, ini tidak terhapus, ya. Nah, itu dia. Tersusun, ya. Ini part 1-nya. Part 2. Tentu setelah, ya, ini menceritakan bahwa di kelas 6 mereka pernah jalan-jalan ke desa kecil. Mereka mengunjungi peternakan sapi. Nah, datangnya kapan? Kapan sudah sore hari, ya. Dan malamnya di rumah yang besar. Nah, tentu kejadian berikutnya di minggu pagi, ya. Nah, minggu paginya itu, nah, on Sunday morning, artinya ini yang pertama, ya, artinya ini yang part 2, ya. Kalau ini sudah menceritakan went home, pulang, ya. Ini artinya ini sudah yang terakhir. Nah, ini part 2. Tentu setelah malam Sabtunya habis, ceritanya lagi adalah di Sabtu pagi, Minggu pagi, ya, Minggu pagi. Nah, di Minggu pagi itu apa? Nah, kami berjalan ke peternakan, ya. Ketika datang di sana, nah, beberapa petani sedang memerah susu sapi. Nah, betul nih. Nah, apalagi? Nah, ini dia. They told us, ya, untuk mencobanya, ya. Mereka memberikan izin untuk mencoba memerah susu sapi. Nah, ini dia sudah tersusun. Nah, tentu ini yang part 3, ya, part 3 terakhir. Nah, we had very nice hot breakfast. Nah, setelah breakfast, nah, ini yang ketiga, ya. Ini then we went home. Nah, kemudian kami pulang. Saya tidak akan pernah melupakan. Oh, masih ada di bawah, ya. Setelah sarapan, kami membantu petani. Nah, apa-apa saja bantuan yang diberikan. Nah, ini dia beberapa, membantu untuk memberi makan, yang lain memandikan, ya. Nah, terus memandikan sapi. Nah, jam 10 istirahat, ya. Nah, jam 10 istirahat. Kemudian, nah, mereka memberikan, ini, oh, ini yang part pertama tadi, ya. Ini tidak terhapus. Jam 10, ya. Mereka memberi, nah, ini dia, yogurt. Nah, itu dia. Nah, ini sebagai kenang-kenangan tentu terakhir. Nah, kemudian kami pulang. Ya, saya tidak akan pernah melupakan perjalanan ke
pertanian peternakan tersebut ya. Nah itu dia tugas pada halaman 193. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan juga membantu. Sampai jumpa.